Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas algoritma Nebayes menggunakan algoritma Nebayes tentang breast sensor. Saya Muhammad Rasid Hanafi dengan NIM 53114200053 dan di sebelah saya ada Saya Muhammad Jidan Azhar dengan NIM 531142104 dan selanjutnya ada rekan saya. Saya Riko Chandra Saputra dengan NIM 53114210075. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang algoritma Nebayes. Kita masukkan kelasnya dulu, kelas Nebayes. Prediksinya misalkan dengan X, lalu prediksinya, lalu return kita panggil np.try-nya, lalu def underscore prediksinya kita masukin, lalu posteriornya, lalu kita return kembali save class-nya, lalu kita masukkan kembali def fungsi underscore definitifnya, kelasnya underscore indexnya itu apa, lalu ada min, ada var, ada pembilang, ada penyebutnya, lalu kita return kembali, kita masukkan kembali pembilang atau penyebutnya, lalu kita masukkan definisinya fit, itu ada misalkan X atau Y. Nah, lalu kita masukkan baris dan kolomnya sama dengan misalkan X, lalu kelasnya apa, kita misalkan dengan Y, lalu jumlah kelasnya itu sama dengan len shape kelasnya, lalu kita masukkan shape nya kita rata-ratanya itu menggunakan jumlah underscore kelas, koma sama n kolomnya, lalu ketemulah hasilnya, lalu kita masukkan self dot var-nya sama dengan np dot zeros-nya, lalu kita masukkan jumlah underscore kelasnya sama kolomnya, lalu ada prioritasnya, kita masukkan jumlah kelas sama data type-nya apa, lalu kita masukkan for idx-nya, nama kelasnya apa, enumerate, lalu kita masukkan misalkan x underscore kelasnya apa sama dengan x, misalkan x, lalu masukkan y-nya, jangan lupa sama dengan nama underscore kelasnya apa, lalu kita masukkan self.min atau rata-ratanya, kita misalkan x.class.min itu rata-ratanya, kita misalkan dengan x, lalu masukkan var-nya juga, x underscore class.var, lalu masukkan prioritasnya apa, kita misalkan x underscore class.shape. Nah, setelah itu bisa dijelaskan dengan Mas Riko. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah untuk program algoritma genetiknya. Di sini kami menggunakan populasinya 100, kemudian generasinya sebanyak 50, kemudian crossover probabilitasnya sebesar 0,8 atau 80%, kemudian mutation probabilitasnya sebesar 0,5. Di sini ada perbedaan dengan minggu lalu, di mana pada minggu lalu terdapat perbedaan pada crossover probabilitasnya sebesar 0,8 atau 80% dan mutation plotnya sebesar 0,2. Kemudian pada minggu lalu di sini kami menggunakan jenis crossovernya adalah one point, di mana masing-masing orang tua memberikan atau bertukar satu data. Kemudian pada select fiturnya pada minggu kemarin kami menggunakan select rank, di mana pemilihan data tersebut diurutkan berdasarkan nilai fitness terbaik. Kemudian pada minggu ini, di sini kita mengubah metode crossover-nya dengan metode two point, di mana masing-masing orang tua memberikan dua datanya atau bertukar dua data. Kemudian pada select fiturnya di sini kami menggunakan rotate wheel, yang dimana cara kerjanya adalah memilih berdasarkan fitness terbaiknya.
Kemudian pada fitness point-nya tidak ada perubahan. Berdasarkan akurasi skornya, berdasarkan data training datasetnya, kemudian pada mutasinya juga tidak ada perubahan. Pada minggu ini kami tetap menggunakan metode flip, di mana data dengan biner 1 akan diubah menjadi biner 0, kemudian sebaliknya data dengan biner 0 akan dibalik menjadi biner 1. Itu kemudian program selanjutnya adalah mengambil datasetnya. Berikut merupakan dataset yang kami gunakan. Untuk parameternya ada radius min, tekstur min, perimeter min, area min, smoothness, dan seterusnya hingga 33 features. Di sini dapat dilihat ada data 569 dengan 33 features. Kemudian selanjutnya adalah untuk menghilangkan data dengan nilai 0, maka didapatkan data baru sebanyak 569 dengan 32 features atau kolom. Nah, berikut untuk data diagnosisnya. Di sini dengan diagnosis jinak terdapat 357 data dan diagnosis ganasnya sebanyak 212. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Jidan Nasab. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk selanjutnya, untuk pertandingan selanjutnya itu di mana akan mendefinisikan FBS. Kemudian kita memanggil metode untuk menginisialisasikan untuk kelasnya itu atributnya. Kemudian menggunakan generic algoritma menggunakan feature selection, di mana pada data ini itu kan ada 50/50. Kemudian di sini menggunakan yang terdeteksi itu sekitar 17 yang menggunakan base filternya dari 30 data. Kemudian line FBS ini menggunakan base filter di mana akurasinya itu 93%, 93,68%, dan tanpa filter selection-nya itu sekitar 65,61%. Dibandingkan dengan codingan sebelumnya yang kita awal mempresentasikan itu, kita menggunakan two point terkait untuk yang parents-nya. Jadi kita menggunakan 2 parents. Yang hasilnya itu tingkat akurasinya itu sekitar 98,25%, di mana dengan metode ini tingkat akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian untuk tanpa filter selection itu sekitar 62,28%. Itu untuk tingkat tanpanya itu juga sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Kemudian kita di sini menggunakan data random, di mana data random ini kita mengenerate dari 0 sampai 1 data. Lanjut. Kemudian didapatkan hasil di mana jika kita didapatkan M, maka diagnosiskan dapat berupa kanker yang ganas. Dan jika kita dapatkan yang B, maka itu akan keluar yang jinak gitu. Dan sekarang kita dapat menghasilkan prediksi diagnosis B. Jadi pada kasus ini kita didapatkan hasil itu pada kanker yang jinak. Oke, itu aja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.